Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 11.7.5 paket tracer subnetting skenario. Nah, di sini sebenarnya ini sudah saya isi ya sebelumnya. Jadi nanti pertama-tama tapi kita bisa lihat di sini ada objektif di mana terdapat dua part. Yang part pertama itu design and IP addressing scheme. Nanti kita akan membuat yang ini. Terus assign IP address to network device and verify connectivity ya. Jadi nanti dari IP address yang udah kita cari tadi atau yang udah kita desain tadi nanti akan kita masukkan ke file PKE ini. Oke. Kemudian di part pertama kita akan desain an IP addressing scheme di mana step satunya kita sudah diberikan subnet yang IP address-nya itu 19 yang network-nya itu 192.168.100.0/24 gitu. Network into the appropriate number of subnet. Sedangkan kita bisa lihat bahwa di sini tuh kita akan memberikan suatu network yang bisa melayani kira-kira 25 addresses for n device gitu. The switch and the router. Nah, kemudian di sini kita ada pertanyaan di mana based on the topology, how many subnets are needed gitu ya. Jadi kita lihat bahwa di sini terdapat 5 subnet. 5 subnet itu dari mana aja? Dari ini. Untuk yang pertama ini LAN yang satu ini, LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan LAN 4 yang terakhir ini adalah ini nih, yang dari router ke router ini, dari router S1 ke R2 ini LAN-nya, WAN-nya, sorry. Ini WAN-nya, jadi ada 4 LAN dan 1 WAN gitu. Oke, jadi ada 5 subnet totalnya. Selanjutnya, how many bits must be borrowed to support the number of the subnet in the topology table? Ingat, tadi kan kita butuh 25 IP address ya kan. Nah, untuk tahu gimana caranya, kita bisa kira-kira dulu nih, prefix berapa yang mendekati 25, tapi bisa bukan mendekati, lebih dari 25, tapi nggak boleh kurang dari 25 gitu. Jadi kalau misal kita pakai slash 26 kan berarti 32 dikurang 26 itu 6 ya. 2 pangkat 6 itu dia 64 gitu, jauh dari 25. Jadi kita bisa coba pakai slash 27. Nah, slash 27 kan berarti 32 dikurang 27 itu kan 5 ya. Berarti 2 pangkat 5 dikurang 2 gitu ya. Jadi 2-nya ini dikurang dari IP yang buat pertama sama yang broadcast. Jadi kan bisa tuh 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikurang 2 hasilnya 30 kan. Berarti mendekati nih si 25 ini. Kalau misalnya kita gunain misalnya slash 28. Nah, slash 28 itu kan berarti 32 dikurang 28 ya. Berarti itu hasilnya 4 ya. 2 pangkat 4 itu cuma 16. Sedangkan kita butuh 25. Berarti yang akan kita pakai adalah slash 27. Jadi di slash 27 ini kan pasti kan dia itu kan terbagi jadi 4 ya. 8, 8, 8, 3. Ya kan? 8, 8, 8, 3. Jadi 3-nya ini akan kita pinjam gitu sebagai untuk proses nanti ke depannya. Oke, jadi nih kan kita akan minjem 3 bit karena prefix yang kita gunakan adalah slash 27 gitu. Gimana nanti bit yang di depannya itu akan kita pinjam untuk diproses. Selanjutnya, how many subnets does this create? Ada 8 subnet. Kenapa? Karena dari 2 pangkat 3 itu ada 8 ya, ada 8 subnet. Tuh. Selanjutnya, how many usable hosts does this create per subnet? Ada 30 host. Oke. Seperti yang tadi udah saya jelasin, 32 dikurang 27, 32 sama min 27 ini dia itu prefixnya ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 min 2 sama dengan 30 gitu. Oke, selanjutnya yang calculate the binary value for the first 5 subnet and the first 2 subnet have been done for you. Jadi tadi dua ini tuh udah diberikan nih sama defaultnya gitu ya, 000, 001. Nah, ini tuh artinya apa sih? Ini tuh kalau misalnya kalian ingat masalah biner, ini kan 000 itu 0, 001 itu 1 gitu. Jadi ke bawahnya itu jadi 0, 1, 2, 3, 4. Tapi diubah ke bentuk biner jadi kayak gini. 3 bit bentuk biner, kayak gini. Oke? 100 kan 4 gitu. Berarti ini udah sesuai. Nah, sisa belakangnya itu kalian nolin aja. Oke? Selanjutnya, calculate the binary and the decimal value of the new subnet mask. Ingat subnet mask. Kalau subnet mask itu kan di depannya satu semua nih, 255, 255, 255 ya kan? Karena kan tadi ingat 8, 8, 3. 8 kali 3, 24, tambah 3, 27. Oke, slash 27. Berarti 8, 8, 8, 1, 1, 1. Sama kayak tadi kita pinjam itu, diborongkan 3 ya. 1, 2, 3 gitu. Jadi kan ini kan 128, 64 sama 32 ya. 128 tambah 64 itu kan 192 ditambah lagi 32. Jadi kan 19
Jadi kan 224 nih. Jadi untuk /27 itu subnet masknya itu 255.255.254. Oke, dari sini kita udah dapat networknya sama udah dapat subnet masknya. Selanjutnya nih kita nanti dikasih table nih. Terus nanti kita listing the decimal value of all available subnet, the first and last usable host address and the broadcast address. Repeat until all addresses are listed ya. Oke, jadi di sini ada note juga, kamu mungkin nggak akan makai semua baris yang ada di sini ya. Jadi di sini tersedia 10 baris, tapi kita akan pakai 8 aja. 0 sampai 7 ini 8 kita tahu nih, ini 8 dari mana? Dari yang tadi nih. Subnet yang akan kita pakai adalah 8. Jadi 0 sampai 8. Jadi bukan dari 1 sampai 8, tapi 0 sampai 7 gitu ya. Oke, sebenarnya kita lihat lagi. Ini berarti yang pertama itu kan 0 dong pasti yang ini. 0. Kemudian sama kayak tadi, sampai 7. Jadi yang dari sini tuh kalian ubah, ini kan kayak 0. Terus ini kan berarti 128, 64, 32, ya kan? 32 ini 64 gitu. Udah kalau kalian lihat di sini tuh ini 0, 32, 64, 96 itu semuanya di tambah 32 gitu ya. 0, 32. 0 ke 32, 32 ke 64, itu kan 32. 32 tambah 32, 64. 64 tambah 32, 96, dan seterusnya sampai 7 ini. Jadi terakhirnya itu 224. Nah, kemudian untuk first usable host-nya, kalau untuk first usable host-nya kalian tinggal tambah 1 aja nih. Jadi 0, 1, 32, 33, 64, 65, dan seterusnya. Nah, yang berbeda adalah untuk si last usable host sama si broadcast address-nya. Nah, rumusnya gini aja, biar gampang. Kalau kalian bisa nih, dari ngedian broadcast dulu baru last usable atau sebaliknya gitu. Kalau saya biasanya last usable dulu. Nah, untuk last usable host address-nya ini kita ambil dari si subnet yang setelah si 0 ini. Jadi ibaratnya ini kita hilangin dulu nih, kita hilangin dulu deh pokoknya. Habis itu, ini kan 132 nih. 132 ini dikurang 2 dan taruh di host address. Dan untuk di broadcast address-nya dikurang 1. Jadi ini dikurang 2 taruh sini, ditambah 1 ini. Gitu. Jadi dia 32 nih, dia berkurang 31-nya buat si broadcast address, last usable-nya itu dikurang 1 juga, jadi 0, 30 gitu. Oke, selanjutnya berarti kita lanjut ke sini nih. Untuk yang ini sama lagi tadi, 32 tambah 1 ya 33. Oke, kita lihat lagi nih subtitle setelahnya, 64 kan. 64 dikurang 2, 62. 62 dikurang 62 tambah 1, 63 gitu. Oke, ini 64 jadi 65. Terus selanjutnya 96 dikurang 2, 94 tambah 1, 95, dan seterusnya sampai ini terakhir. Tapi bedanya kalau yang terakhir ini kan dia nggak punya nih, nggak bisa ngeliat kan. Kalau ini kan lihatnya dari bawah nih untuk si last usable sama broadcast-nya kan. Jadi karena nggak ada, kita pakai langsung aja yang ke ininya 255. Broadcast-nya kan yang terakhir itu kan 255 ya. 255, ininya 254, gitu yang terakhir. Oke. Selanjutnya, assign the subnets to network shown in the topology. Oke, assign subnet 0 to the LAN connected to gigabit Ethernet 00 yang di R1 ini. Ini G00, ini kan G01 nih. Ini ada LAN ini, LAN 1, LAN 2 ya. Jadi kita masukin nih LAN 0 nih ya. 0 untuk G00 di R1. Kita lihat di sini 0. Nih, di tapi kan karena assign subnet 0. Assign subnet 0 berarti yang ini kita 100 0 /27 ini salah kayaknya. Sorry. Terus ini salah tulis. Terus ini yang satu ini assign subnet 1. Ini kita ganti dulu deh. Oke, kita ganti dulu jadi 0. Oke, nah, /27. Oke, selanjutnya assign subnet 1 to LAN connected ya. Jadi bukan pakai first-nya, tapi subnetnya. Ini 32, kita masukin 32 di sini. Subnet 2 ini ya. 64 masukin sini. Subnet 3, 96 masuk sini. Dan yang terakhir assign subnet 4 to the one link between R1 to R2, yaitu subnet 4 ini ya. Itu 28. /27. Oke, ingat /nya 27. Dari mana? Dari sini. Yang udah kita tulis tadi, yang kita cari tuh /27. Oke, lanjut. Sekarang kita akan dokumen the addressing scheme and then fill in the addressing table using the following white lines. Okay. First, assign the first usable IP address in each subnet to R1 for the two LAN links and the one links. Jadi untuk di yang pertama ini kita menggunakan IP yang pertama di each subnet R1 for the two LAN and
one link. Jadi 2 LAN yang ini, tadi udah kita bikin nih yang 1, 2 ini, sama yang ini ya, sama one-nya ya. Berarti 0 sama 1 ini kan ini, 0, 3 ya kan, 3, 2. Ini kan, 0, 1 ini kan punya si G00, ini punya G00, ini G01. Berarti first-nya ini ya. Oke, kita copy aja bersifat. Kalau bisa kita copy, nanti akan kayak gini. Oke, 101, 133. Oke, ininya 129. Kenapa? Karena kan tadi dia 128 nih. 128 jadi 129. Oke. Selanjutnya, assign the first usable IP addresses in each subnet R2 for the LAN link. Ya, tapi bedanya ini assign the last usable IP address for the one link gitu ya. Jadi dia untuk yang si LAN-nya dia pakai yang kayak sama kayak ini, cuma bedanya dia pakainya yang first ini ya. Ini first 65 sama 97. Kita lihat lagi. 65 sama 97 ininya 158. Dia pakainya last, bukan yang first. Karena tadi si first-nya itu udah dipakai buat si yang di R1. Oke, kita lihat. 158 yang terakhir. Oke, berarti itu udah benar. Selanjutnya, assign the second usable IP kedua dari untuk attach subnet to switch. Oke, nah kita lihat di sini untuk switch sendiri kita pakai IP kedua. IP kedua dari yang tadi, yang ini ya. Oke, berarti kalau 1 ya ini 2, ini 33 ya ini 34 gitu. Kita lihat lagi kalau untuk yang S3 ini kan dia ke G01 ya, bukan ke S00 gitu ya, bukan. Jadi kita lihatnya dari sini lagi 65, 66 gitu. Jadi S000 sama yang di R1 sama R2-nya kita nggak pakai buat si switch ini. Karena yang tersabuk kan yang ini ya. S1 ke G00 R1, S2 G01 R1, S3 G00, S4 G01. Oke. Berarti ini udah kayak gini. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya Kalau misalnya untuk IP pertama tuh atau kan IP pertama tuh biasa disebut sama default gateway ya. Default gateway itu biasa ditaruhnya di router gitu. Jadi dia tuh nggak punya default gateway gitu ya. Jadi cuma punya IP. Sedangkan kalau untuk kayak switch atau PC dia tuh punya yang namanya default gateway. Default gateway ini fungsinya buat nanti saling terhubungin mereka gitu. Apalagi kalau misalnya saling antar network itu punya network yang berbeda gitu. Jadi buat hubungannya kita bisa pakai default gateway ini gitu. Nah, jadi bisa dibilang default gateway ini adalah IP-nya si router. Oke, berarti untuk di 102 ini kan dia terhubung ke sini kan, IP yang ini kan. Berarti dia kayak masuk ke sini. Yang 34 berarti ya ini. Yang 66 berarti yang 65 dan seterusnya gitu. Jadi IP yang pertama di router ini masukin ke sini. Gitu. Dan terakhir kita lihat lagi, assign the last usable IP addresses to the PCs in each subnet. Last usable. Nih, last usable. Ini ya, 30, 62, 126, 158. Ini. Oke, 30, 62, 94, 126. Kita lihat lagi, 126, betul? Ya, betul. Oke. Dan ini yang sama lagi. Kita tinggal copy paste saja. Ini sama. Dah. Kalau misalnya udah semua, berarti ini udah terisi nih semua tabelnya. Kita langsung masuk aja ke part 2-nya, yaitu assign IP addresses to network device and verify connectivity. Nah, kita bisa lihat lagi di sini, most of the IP addressing is already configured on this network. Jadi kita nggak perlu konfigurasi semuanya gitu di paket tracer kali ini. Jadi kita hanya implement the following step to complete the addressing configuration, dan EIGRP dynamic routing itu udah dikonfigurasi di R1 dan R2. Ingat lagi tadi ya, dia butuh routing ya buat saling berhubungan gitu. Jadi dia itu udah pakai IGRP, udah dikonfigurasi gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi setting-setting apapun gitu. Jadi kita tinggal ikutin step 1 sampai step 4 ini. Yang pertama itu kita bakalan konfigurasi R1 LAN interface gitu ya. Kita lihat di sini, kita lihat addressing tabelnya. Nah, untuk R1 ini ada 3 interface yang harus kita konfigurasi. Kita buka. Seperti biasa, kita masuk ke CLI. Situ kita enable konfigurasi terminal. Oke. Lalu kita masukin nih interface-nya yang mau kita itu. Interface G00. Lalu masukkan IP address dan subnet mask-nya, jangan lupa. Oke, kita masukin IP address-nya. Kayak gini, Ctrl C, itu Ctrl V, ini paste. Dan jangan lupa masukin subnet mask-nya. Oke. Kita paste lagi.
Itu kita enter. Dan jangan lupa no SH. Kalau udah exit, terus masukin G01-nya. G01, terus IP address. Itunya 133, kita ganti aja langsung. 33, kita enter lagi, no SH, exit. Oke. Terus kita perlu konfigurasi S-nya atau enggak? LAN aja ya. Jadi LAN aja yang harus kita konfigurasi. Berarti yang ini nggak usah ada terhubung juga nih ya, udah hijau. Tuh, kita lihat ini masih orang, berarti kita tinggal tunggu aja. Belum berarti. Terus, apa lagi? Oke. Selanjutnya itu kita R2. R2 nggak ya? R2 enggak, berarti langsung ke S3. Nah, untuk S3 ini dia berarti makanya VLAN. Oke, kita buka aja, enable, sama kayak biasa yang tadi, ke terminal. Lalu kita lihat di sini di table address yang udah kita buat tadi, di S3 itu VLAN 1. Kita masukin interface VLAN 1, lalu IP address-nya masukin. IP address-nya itu ini. Oke, kita Ctrl C, paste. Oke, lanjut IP address-nya, subnet mask-nya. Jangan sampai lupa. Copy. Paste. Nah, oke, enter. No SH. Lalu, jangan lupa kita masukin IP default gateway-nya dengan masukin di ininya. Kan ingat ya, dia kan punya default gateway nih, jadi kita masukin deh. Ini. Kita copy lagi. Kita paste di sini. Nah, kalau ini kita nggak perlu subnet mask. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi PC4 ya. Dengan default gateway-nya. Nah, untuk PC4 sendiri kita bisa langsung buka sini aja. Kita bisa pakai CLI desktop nggak bisa. Kita pakai IP configuration. Nah, kita bisa langsung di sini masukin deh berapa nih IP-nya si PC4. Ini kita copy. Kita paste di sini. Enter. Kita masukin 224 di sini. Dan jangan lupa terakhir masukin IP gateway-nya, default gateway-nya. Area PC4. Oke, nah, enter. Udah, yang terakhir kita lihat di sini kita akan verify connectivity, di mana you can only verify connectivity from L1, S3, dan PC4. However, you should be able to ping every IP address listed in addressing table. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, ini udah, yang ini. Nah, ini udah 100% conversion, jadi harus bisa nih ya kita ping jika udah hijau semua. Tadi ada merah di sini, merah, yang udah hijau. Berarti tandanya udah terhubung. Karena apa? Karena tadi kita udah masukin comment no shutdown juga ya. Coba kita coba ping dari sini ke sini. Oke. Kita coba lihat, kita gini. Nah, ini kita lihat status yang ini ya. Kita ping lagi, coba. Kalau misalnya valid, kita coba terus. Sampai dia successful. Nah, kayak gitu. Coba lagi, ini ke sini. Oke. Dia masih fail, terus kita coba lagi. Nah, ya masih fail lagi, kita coba lagi terus sampai dia successful. Oke, ini kita delete dulu. Coba lagi. Nah, udah berhasil. Jadi, ini sudah berhasil kita konfigurasi. Sekian yang bisa kalian pakai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.